Tapi saatnya nanti alam akan menuntun kebenaran yang sebenar-benarnya. Benar, sejati ini akan turun dengan terjadi. Sejati ini akan turun, akan menguak itu semua. Selama ini tanaman, hewan, dan macam-macam itu kita anggap derajatnya rendah, padahal kita salah. Leluhur kita tidak begitu. Manusia ada karena mereka, karena ada tanaman, karena ada hewan, ada tanah, ada air, dan macam-macam. Mereka menghormati banget leluhur kita. Beda dengan orang sekarang. Dan itu akan termulai lagi, akan dimulai lagi, akan disatukan lagi. Akan muncul itu peradaban, ajaran tentang spirit kedamaian, spirit tentang bagaimana berkomunikasi dengan alam semesta, saling menjaga, saling menghormati, saling mencintai dengan kasih sayang, dengan terusnya akan muncul. Itu kurang lebihnya titik-titik awal-awal munculnya, akan namanya bangkitnya Nuswantara. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini terkait ajaran asing Kang yang mengeklaim yang paling benar di Nusantara Kang ya. Padahal leluhur-leluhur kita itu kan sudah mengajarkan istilahnya, kalau saya dengar ada yang manunggaling rasa gitu, rasa jati, rasa sejati. Nah, kalau menurut panjenengan, sebab hingga saat ini saya tidak pernah mendengar bumi Nusantara, bumi yang kita pijak ini ada pujian seperti bumi yang di Timur Tengah yang dikatakan bumi suci, tanah suci Ya, sehingga ajaran-ajaran tersebut meracuni generasi-generasi kita hingga seakan-akan tidak ada tanah suci kalau tidak di sana. Bayangkan dalam 1 tahun itu berapa kekayaan kita yang diusung ke sana. Nah, ini menurut panjenengan bagaimana kan? Menurut pendapat panjenengan, setuju enggak kalau bumi sana dikatakan tanah yang paling suci, sedangkan bumi kita sendiri nggak pernah saya dengar disebut seperti itu. Sedangkan kita kan cari makan di sini, lahir di sini, dikubur di sini, dan lain sebagainya. Nah, kalau toh beliau ini pergi ke sana, mati di sana, katanya mati syahid alias masuk surga. Menurut panjenengan bagaimana ini Kang? itu namanya klaim, dogma, klaim dan dogma. Nyuwun sewu, bukan saya bermaksud menyinggung satu sama lain, enggak. Tapi kita bicara apa adanya. Kalau di bumi Nuswantara tidak mengenal namanya tanah suci, itu enggak ada. Yang ada adalah bumi pertiwi. Bopo akoso, ibu bumi pertiwi. Sebenarnya kita itu sudah dirusak. Kita harus jujur, berani mengatakan dengan apa adanya. Kita dirusak oleh peradaban asing itu sudah ratusan tahun. Tanpa sadar, karena kita terlena, karena kita tidak waspada,
kalau leluhur kita menyampaikan ora ngati-ngati, ora nestiti, ora waspodo. Akhirnya kita itu tergelincir masuk menganggap semua hal yang dari luar itu yang terbaik. Ayo kita jujur-jujuran. Ayo kita jujuran. Seperti yang saya katakan di awal, sumber daya alam apa yang enggak ada di Nusantara? Ayo monggo kita gelar fakta, kita gelar data yang ada di Nusantara ini. Ayo monggo. Kalau orang mengklaim ajaran sana, yaitu tadi, semuanya itu ujung-ujungnya adalah ekonomi. Karena apa? Penjajah di Indonesia atau sekarang itu marak dinamakan Nusantara ini, 3 hal yang dicari. 1, gos tentang ketuhanan. 2, gold, emas atau kejayaan. 3, glory, tentang kemasyhuran. Ayo kita jujur-jujuran. Bangsa ini, Nusantara ini saat ini pun masih terjajah oleh ideologi, terjajah tentang banyak hal, manajemen, ideologi, ekonomi. Kapan kita akan bangkit? Wahai generasi-generasi yang merasa menyatakan aku trah Jowo, aku trah ini, trah itu. Ayo bangkit, satukan tangan, tunjukkan kemampuanmu. Ini Nusantara butuh Anda yang menyatakan diri ini saya dari trah ini. Itu tidak butuh. Butuhnya adalah realita yang nyata. Tunjukkan dengan bahasamu, dengan realitimu, dengan tenagamu, dengan kekuatanmu, Nusantara akan bangkit. Kalau cuman dibuat pajangan omongan, itu cuman klis, cuman bohong belaka. Padahal sudah saatnya 2024 bangkit. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Bangkit, ayo bangkit. Bangkit, tunjukkan bahwa kamu, Anda itu adalah generasi penerus leluhur kita Nusantara yang punya kemampuan untuk memanage banyak hal, yang mempunyai disiplin ilmu tentang banyak hal. Kita itu tinggal mengelola, bukan memanfaatkan. Kepercayaan dari mereka-mereka yang ditanam di bumi Nusantara ini, yang secara tidak langsung, pelan tapi pasti merenggut semua kekayaan, merenggut ekonomi untuk mereka. Apakah selamanya akan diam? Akan membutakan mata, akan membukakan hati? Kapan kamu akan tersadar? Kapan kamu akan tersadar? Lihatlah mereka berpesta pora dari kekayaan kita, sementara kita berapa puluh, ratus, bahkan jutaan hektar yang dijual untuk mereka, dikuasai mereka. Apakah tetap diam? Apakah Anda sekalian tidak berpikir tentang anak cucu turun-turun dari Nusantara ini? Anda berbicara tentang ini saya, trah ini, trah itu, trah macam-macam, tapi buktinya Anda diam melihat itu semua. Ya seperti marak sekarang ini yang banyak yang mengklaim dirinya Habib, turunan Nabi dan lain sebagainya, tapi orang-orang kita itu malah merunduk-runduk kan. Setuju nggak jenengan? Ya inilah kepintaran penjajah-penjajah itu. Dan yang paling lebih gila lagi itu penjajah dari orang-orang yang diselusupi, yang berbentuk orang Nusantara sendiri. Karena mereka hanya berpikir tentang perutnya sendiri, berpikir tentang golongannya sendiri, tidak pernah berpikir tentang akan semuanya ini, tentang Nusantara ini. Kalau ada pun yang berpikir tentang itu, akan dicemooh, akan dikucilkan, akan disendirikan. Itu yang terjadi. Makanya saya sampaikan, detik ini pun kita itu belum merdeka secara ideologi, belum merdeka tentang ekonomi, belum masuk itu tadi.
Hanya dimulai di 2004. Satukan pikiran, satukan hati, satukan rasa, satukan keilmuan kita. Ayo bangkit putra wayah, anak turun dari leluhur-leluhur Nusantara. Monggo, yang ada di ujung timur, yang ada di ujung barat, yang ada di ujung utara, yang ada di ujung selatan, yang di tengah, ayo satukan diri. Putra wayah, bangkit. Lepaskan embel-embelmu, lepaskan baju-bajumu yang menyelubungi dirimu, yang menjadi kebanggaanmu tentang budaya, tentang realita, tentang spirit dari bangsa luar yang mengkerdilkan dirimu sendiri. Bicara tentang Habib dan lain-lain, saya tidak komen karena realita yang saat ini terjadi begitu. Tapi saatnya nanti alam akan menuntun kebenaran yang sebenar-benarnya. Benar, sejati ini akan turun dengan terjadi. Sejati ini akan turun, akan menguak itu semua, akan membuka itu semua, dan mengembalikan itu. Berangkat dari siapa? Dari diri, dari jiwa-jiwa kita sendiri, yang merasa tergugah dari hati terdalam, dari rasa terdalam, dari intisari kehidupan di dalam pribadi setiap manusia, anak turun dari